Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taufik Irfan dan pada video ini kita akan menyelesaikan lab packet tracer 11.10.1 mengenai design and implementation of VLSM addressing scheme. Dalam packet tracer ini kita diberikan 4 buah PC, 4 buah switch dan 2 buah router serta 1 alamat IP. Dan juga 1 buah addressing table yang masih kosong. Objektivitas pada lab ini yakni kita akan mendesain suatu skema pengalamatan VLSM dengan alamat jaringan dan persyaratan host. Kita akan mengkonfigurasi pengalamatan pada router, switch, dan host pada jaringan. Yang pertama, tugas kita adalah merancang skema pengalamatan IPv VLSM yang diberikan sesuai requirement-nya. Selanjutnya, mengkonfigurasi pengalamatan IP tersebut pada setiap perangkat jaringan dan hostnya. Selanjutnya memverifikasi konektivitas IP-nya, dan yang terakhir adalah men-troubleshoot konektivitas ketika ada suatu trouble sesuai dengan requirement-nya. Sebagai background-nya, kita telah diminta untuk merancang, menerapkan, dan menguji suatu skema pengalamatan kepada suatu customer atau pelanggan. Dalam sini konsumen telah memberi kita alamat jaringan yang sesuai dengan jaringan, topologi, dan persyaratan host. Tinggal kita akan menerapkan dan menguji desain kita, di mana alamat IP yang diberikannya yakni 172.19.67.0/24. Hanya sebagai instruksinya, kita diberikan suatu alamat IP address yakni 172.19.67.0/24 tadi oleh customer, dan juga ada requirement yang harus kita isikan mengenai run dan number of address required-nya. Dalam hal ini saya menggunakan Excel untuk mempermudah ya. Di sini kita bisa mendefinisikan terdapat 1 SQ1, 2 SQ2, 3, 4 remote 1 dan remote 2 serta antar router. Jadi terdapat 5 buah subnet ya. Jadi di sini kita bisa tulis SQ1 SQ1 LAN itu terdapat 19 host. SQ2 LAN itu terdapat 23 host. Selanjutnya remote 1 itu terdapat 11 host, dan remote 2 LAN terdapat 7 host, dan yang terakhir antara SQ dan remote router. HQ to remote router itu membutuhkan 2 atau biasa disebut one link-nya. Jadi di sini kita memerlukan 5 buah subnet. Maksudnya yang banyak kita udah dapat. Sudah kita isikan. Selanjutnya desain requirement-nya. Kita diminta membuat desain pengalamatan. Kita diminta untuk mengikuti pedoman yang diberikan sesuai dengan kurikulum dan mengenai subnetting. Selanjutnya, subnet harus bersebelahan. Seharusnya tidak ada ruang alamat yang tidak digunakan di antara subnet. Juga sediakan subnet seefisien mungkin untuk membuat point-to-point link di antara router. Dan juga yang terakhir, kita harus bisa mendokumentasikan pengalamatan IP tersebut dalam sebuah tabel ya, di mana tabelnya terdiri dari subnet, description, number of hosts, network address, first usable, dan broadcast. Cuman saya ditambah di sini last usable biar enak lihatnya, biar lebih gampang. Selanjutnya kita isikan untuk hal ini, kita langsung buat saja. Untuk /24
terdapat 2/8 sama dengan 256 kurang 2 sama dengan 254 host. Untuk /25 terdapat 2/7 sama dengan 128 kurang 2 sama dengan 126 host. Untuk /27 terdapat 2/6 yakni 64 dikurangin 2 dengan 62 host. Untuk untuk ini 26. Untuk /27 terdapat 2/5 yakni 32 kurang 2 terdapat 30 host. Untuk /28 terdapat 2/4 yakni 16 dikurangin 2 14 host. Untuk /29 terdapat 2/3 yakni 8 dikurangin 2 yakni 6 buah host. Dan untuk /30 terdapat 2/2 sama dengan 4 dikurangin 2 sama dengan 2 host. Oke, dari rekanan ini kita bisa mendapatkan. Untuk subnet description-nya bisa kita urutkan mulai dari yang terbesar. Aturannya mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dalam ini yang paling terbesar adalah HQ-LAN 1. Jadi kita masukkan dulu HQ2 LAN. Paling besar ada HQ2 LAN. Selanjutnya urutannya menurun, HQ1 LAN. Selanjutnya remote 1 LAN. Disusul remote 2 LAN. Yang terakhir adalah remote router. Dalam mengkonfigurasi VLSM kita harus selalu mengurutkan dari yang terbesar. Urutkan dari terbesar sampai dengan terkecil. Biar tidak ada celah di antara space-nya. Ini bisa saya. Nah, di sini baru kita urutkan ini 23. Untuk SQ1-nya butuh 19. Untuk remote 1 LAN-nya butuh 11. Untuk remote 2 LAN-nya butuh 7. Dan untuk SQ routernya butuh 2. Itu remote routernya ya. IP pertama yang kita diberikan adalah 172.19.67.0/24. Maka ini diberikan pada yang paling besar pertama, yakni saya belum beres sampai sini. Di sini baru kita cari subnet mana yang kita butuhkan. Untuk 23 host menggunakan atau SQ2 LAN 23 host menggunakan /27 memiliki 30 host. Untuk HQ1 LAN karena dia membutuhkan 19 host, maka kita menggunakan 19 tetap /27 juga ternyata. /27 karena memiliki 30 host. Selanjutnya untuk remote 1 LAN terdapat 11 host, maka menggunakan /28 karena memiliki 14 host. Dan yang selanjutnya adalah untuk remote 2 LAN karena dia hanya memerlukan 7 host, maka kita bisa menggunakan /28 juga ternyata memiliki 14 host. Dan yang terakhir HQ2 remote router, kita karena hanya 2 host,
Jadi kita bisa menggunakan /30 karena memiliki 2 host. Oke, di sini kita udah dapat pengalamannya. Sekarang kita bisa masukkan ke dalam tabel yang kita buat. Untuk SQ2 LAN kita mulai dari 172.19.0/27. Alamat terakhirnya ada di 172.19.6731/27. Oke. Untuk SQ2 LAN-nya kita bisa menggunakan 172.19.67.32.27 sampai dengan 172.19.32.64.63/27. Untuk remote satu LAN-nya kita gunakan 172.19.67. Kita melanjutkan 64/28 sampai dengan 172.19.67/64 ditambah 16 sama dengan 80. Jadi kita berarti di 79/28. Untuk remote LAN 2 nya juga masih menggunakan /28, maka kita lanjutkan 172.19.67/80/28 sampai dengan 172.19.67/96 96/95 sampai 28/28 maksudnya. Dan yang terakhir untuk SQ remote-nya kita lanjutkan dari 172.19.67/96/30 sampai dengan 172.19.67/99/30. Oke, di sini kita udah dapatkan network address dan broadcast-nya. Tinggal kita isi versus address-nya ini dari 172.19.67+1 sampai dengan 172.19.6730. Yang SQ1-nya 172.19.67.33 sampai dengan 172.19.67.64 62. Ini di 172.19.67.65 sampai dengan 172.19.67.78. Untuk remote LAN 2 nya 172.19.67.81. Ini sampai broadcast -1. Lastnya 172.19.67.94. Dan yang terakhir 172.19.67.97 dan ini 98. Oke, untuk recommendation-nya kita sudah selesai. Sekarang untuk configuration requirement-nya, yang pertama, tetapkan alamat IP pertama yang Anda digunakan. Untuk HQ-nya kita bisa menggunakan alamat IP pertama versi stable IP untuk LAN dan WAN link-nya. Dan untuk remote router-nya kita gunakan first usable IP untuk LAN dan last usable IP untuk WAN-nya. Jadi kita gunakan di sini. Ini adalah HQ router. Ini adalah remote router.
Ini adalah HQ1, HQ2, ini remote 1, remote 2, ini adalah WS116, ini WS145, ini WS203, dan terakhir WS234. Untuk SQ routernya bisa kita lihat dulu untuk verifikasi, jangan sampai salah konfigurasi. G001, G00 yang ke arah SQ1 ya. G00 ke arah SQ1 kita bisa menggunakan versi able-nya adalah 6733. Oke. Subnet mask-nya di 277. Kalau kita bisa subnet mask 24 itu ada di 255, 255, 2550. Di slash 25 itu ada di 255, 255, 255, 128. Untuk slash 26 itu ada di 255, 255, 255, 192. Slash 27 itu ada di 255, 255, 255, 224. Slash 28 ada di 255, 255, 255, 240. Slash 29 ada di 255, 255, 255, 248, dan slash 30 ada di 255, 255, 255, 252. Untuk SQ1 kita menggunakan slash 27, jadi ada di 255, 255, 255, 224. Untuk G0 nya ke arah SQ2. SQ2 nya kita gunakan versi stable IP nya adalah di 67.1 dengan subnet masknya masih sama di 27, yakni 224, 255, 255, 255, 224. Untuk arah one link-nya atau serialnya kita gunakan versi stable IP untuk SQ nya. Jadi kita gunakan 172.19.67.97 dengan masknya di slash 30, yakni 255, 255, 255, 252. Untuk remote router 2 kita konfirmasi lagi arahnya G00 yang ke arah remote 1 dan G01 ke arah remote 2. Kita untuk remote routernya ke arah G00 ke arah remote 1 gunakan yang versi stable IP-nya yakni 65 dengan masknya adalah 28, yakni 255, 255, 255, 240. Dan G01 yang ke arah remote 2 kita gunakan versi stable IP-nya itu 81, yakni 172.19.6781 dengan subnet masknya di 28 masih, yakni 255, 255, 255, 240. Dan ini untuk serial one-nya kita gunakan last usable IP-nya. Untuk one link-nya yakni 6798 dengan subnet masknya di 30, yakni 255, 255, 255, 252. Oke, untuk router sudah beres. Sekarang kita masuk ke switch-nya. Untuk setiap switch gunakan second usable IP. Jadi kita gunakan usable IP kedua. Untuk SQ1 di 6733 kita gunakan 6734. Dengan SQ1 dia ada di 27. 27 itu ada di 255, 255, 255, 224. Dan gateway-nya diberikan kepada SQ1 dan interface G00 yang ke arah SQ1, yakni 256733. Untuk SQ2 kita berikan second usable IP, yakni 671 plus 1, jadi 672 dengan masknya masih sama di slash 27 yaitu 224. Dan gateway-nya kita berikan ke si router, yakni di 67.1.
SQ2 kita masukkan gateway-nya ke SQ router dengan interface G01 yakni 671. Selanjutnya untuk remote 1 kita ada di 172.19.67.65 plus 1 66 dengan subnet masnya 28 ada di 255 255 255 240 dan gateway-nya adalah remote router dengan interface G00 yaitu 65. Oke, untuk switch remote 2 kita gunakan remote LAN 2 plus 1 yakni 82 dengan subnet masnya masih di 2/28 yakni 240 dan gateway-nya adalah remote router dengan interface G01 dan interface G01 yakni 6781. Oke, the switch management should be reachable from host. Ini nanti kita coba di pengujian, yaitu kita gunakan last usable IP untuk setiap hostnya. Untuk WS116 itu ada di SQ1, kita gunakan 62 dengan subnetnya 255 255 255 di 224/27 dan gateway-nya kita di SQ1 itu kita gateway-nya di 33. Oke, untuk WS145 itu SQ2 kita gunakan last IP-nya di 6730 dengan masih di /27 yaitu 255 255 224 dan gateway-nya adalah masih sama juga dengan di SQ2 itu remote SQ dengan interface G01 yakni 67.1 dan untuk WS203 itu berada di remote 1 kita gunakan di 78 dan masnya kita ada di /28 maka 255 255 255 240 dan gateway-nya akan mengarah ke remote router G00 yaitu 65. Selanjutnya WS234 itu ada di remote 2 LAN yakni 6794 dan masnya kita masih menggunakan 28 yakni maka 255 255 255 240 dan gateway dari WS234 ini mengarah ke remote router dengan interface G01. Oke, jadi skema desain kita sudah selesai. Sekarang tugas selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi ke seluruh perangkat ini. Yang pertama kita konfigurasi adalah routernya terlebih dahulu. SQ router masuk ke ini dengan command enable kita masuk ke preferred mode, masuk ke configure terminal, kita isi sesuai data yang telah kita buat, interface G00 kita isikan IP address 172.19.67.33 255 255 255 224 no shutdown untuk menghidupkan. Kita masuk lagi interface G01 kita pasang IP address di 172.19.67.1 dengan IP-nya 255 255 255 224. Kita hidupkan dengan command no shutdown. Terakhir kita masuk ke serialnya juga belum, interface serial 000 yakni interface antara linknya 000. Kita masukkan IP address 172.19.67.97 255 255 255 252 untuk /30.
dan kita nyalakan juga dan komen no shutdown. Exit, udah exit, copy, run star. Kita save dulu. Kalau mendapatkan komen seperti change state to down, umumnya kita ketika no shutdown akan mendapatkan notifikasi kalau kondisi change state to up ya. Tapi untuk kasus interface S00 ini kita masih mendapatkan notifikasi bahwa interface tersebut dalam kondisi down, yang berarti lawannya dalam hal ini si remote router masih dalam keadaan mati. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Sudah kita save, kita bisa quit. Selanjutnya masuk ke remote router. Kita konfigurasi di remote router juga. Enable, masuk privilege, configure terminal, masuk ke mode konfigurasi, interface G00, masuk ke interface G00 nya, kita isi IP address 172.19.6.255.255.255.240. Oke, no shutdown. Exit, interface G01, IP address 172.19.67.81.255.255.255.240. No shutdown. Exit, kita masuk ke interface serialnya S000, IP address 172.19.19.98.255.255.255.252. No shutdown. Oke, sudah change to up. Exit, adjacency, copy, run star. Setelah kalau kita lihat di remote 2, ketika kita sudah no shutdown, dia akan kondisi change to up. Ini juga terjadi pada SQ router, dia juga akan memberi notifikasi yang tadi interface serial 00 change state to down, dia jadi interface serial 00 ikut jadi change state to up. Dalam artian kondisi tadi itu dikarenakan lawannya dalam keadaan mati. Jadi tidak usah khawatir. Kita mengkonfigurasi SQ Suite. Enable, configure terminal. Untuk SQ1, interface VLAN 1, IP address 172.19.34.255.255.255.224. No shutdown. Exit, IP default gateway di 172.19.6733. Oke, exit, copy, run star. Selanjutnya di router SQ2 kita isi enable, configure terminal, interface VLAN 1, kita masukkan IP addressnya di 172.19.672 dengan masnya 255.255.224. No shutdown. Oke, exit. Yaitu kita IP default gateway-nya ada di 172.19.19.671. Oke, exit, copy, run star. Selanjutnya kita masuk ke remote 1. Enable, configure terminal, interface VLAN 1, IP address-nya adalah di 172.19.6766 di 255.255.255.240. No shutdown. Exit, IP default gateway di 172.19.672
6765. Oke, exit, copy, run star, masuk ke remote 2, enable, configure, terminal, interface VLAN 1, IP address 172.19.67.82 dengan masnya 255.255.255.240, no shutdown. Oke, exit, IP default gateway ada di 172.19.67.81. Exit, copy, run star. Terakhir kita konfigurasi ke seluruh PC-nya di OS11. Kita konfigurasi 172.19.67.62. Ininya di 255.255.255.224 dengan gateway-nya ada di 172.19.67.33. Oke, untuk OS 145 kita konfigurasi 172.19.67.62 30 dengan 255.255.255.224 dan gateway-nya di 172.19.671. Oke, di OS 203 kita konfigurasi 172.19.255.255.255.240 dengan IP-nya di 172.19.67.65. Dan di WS 234 yang terakhir kita konfigurasi 172.19.67.94 255.240 dengan IP-nya di 172.19.67.81. Oke, kita cek lagi sudah benar semua. Untuk memverifikasi, kita coba ping dari OS 116 ke seluruh IP hostnya dulu. Ping 172 OS 116 ke IP sendiri dulu 6762. Bisa ke diri sendiri. Kita coba ke WS 145 yang di SQ2 30. Juga sudah jalan. Kita coba ke WS 203 yang ada di remote 1 di 78. Juga sudah berhasil. Kita coba ke WS 234 yang ada di remote 2 di 94. Oke, sudah berhasil juga. Kita coba untuk ke seluruh ininya. Suite-nya ping 172 ke suite SQ1 196734. Sudah bisa. Ke SQ2 67.2. Oke, sudah bisa juga. Selanjutnya kita ke remote 1 6766.
juga sudah berhasil. Yang terakhir ke remote 2 yaitu 82. Dan terakhir kita coba ke routernya. Ke SQ kita ke 97, ke SQ router, dan ke remote router kita coba ke 98. Oke, semuanya sudah berhasil dan sudah bisa saling terkoneksi. Semuanya sudah saling terhubung dan terkoneksi. Hanya saja kenapa completionnya belum 100, tapi tak apa, kita coba cek result. Sip. Di video kalau kita sudah berhasil keseluruhannya dan seluruhnya sudah saling terkoneksi, cuman masih belum 100%. Kita lihat apa yang salah di sini mengenai IP address-nya SQ1, IP address-nya SQ2, default gateway-nya. Gateway untuk remote-nya sudah pada benar. Sepertinya ada kesalahan urutan, tapi tidak apa. Tapi goalnya sudah kita dapat. Ini terjadi sepertinya karena ada kesalahan urutan di mana mungkin SQ1-nya yang dia harus 67 atau ini di 6733. Bisa jadi urutan di sininya yang berbeda, di mana bisa jadi permintaannya ini mintanya SQ1, ini SQ2. Jadi hanya berselisih berbalik dikarenakan ini sama-sama menggunakan 27. Tapi tidak apa, karena goalnya juga sudah berhasil. Koneksi kita juga sudah saling terkoneksi ke semuanya. Dari setiap host sudah bisa saling berkomunikasi. Cuman mungkin kita ganti ya. Oke, coba mungkin kita ganti meskipun ini kita sebenarnya sudah selesai dikarenakan sudah seluruhnya sudah bisa interkoneksi. Cuman karena ininya completionnya belum 100% dan kita kesalahannya ada di assigning IP address dan gateway di SQ1 dan SQ2, bisa kita lihat kalau IP SQ1 dan IP SQ2 ini kita tertukar. Tidak sesuai requirement yang diminta oleh paket tracernya. Kalau gitu ketika kita tinggal tukar saja, tidak ada masalah. Berarti ini untuk defaultnya saya seperti ini. Kita ganti menjadi seperti ini, di mana ini SQ1 dan ini adalah SQ2. Berarti urutan SQ1 dan SQ2-nya kita tukar. Ini SQ2, ini SQ1. Oke. Ini G01, ini G02. G00. Ini WS145, ini WS116. Oke, kita tandain mana yang harus kita ganti. Remark. Oke, kita langsung ke SQ routernya. Kita ganti enable configure terminal interface G00 no IP address. Kita hapus dulu IP addressnya. Kita masuk ke interface G01. IP address 172.19.67.33.255.254. Oke, no shutdown, udah nggak perlu. Kita masuk ke interface G00. Kita ganti IP-nya, IP address 172.19.1.255.254. Oke, exit, copy run star.
kita ganti SQ1 enable config terminal interface VLAN 1, kita ganti IP-nya jadi IP address 172.168.19.672.255.255.255.224. Oke, exit. IP default gateway-nya ada di 172.19.671. Oke, copy run star, masuk kita ke SQ2, enable config terminal interface VLAN 1, IP address 172.19.67.34.255.255.255.224. Oke, exit. IP default gateway di 172.19.67.33. Oke, copy run star, kita masuk ke WS 116. 116 ini kita ganti jadi 30 dan default gateway jadi 1. Oke, di OS 145 kita ganti jadi 62 dan gateway-nya jadi 33. Sip. Apakah udah 100%? Ternyata memang terbalik konfigurasi. Jadi yang menariknya, kalau kita tes ini pasti masih tetap jalan. Coba kita tes ke diri sendiri atau keseluruhan. Ini dari WS116 ping 172.19.67.62 30 ke diri sendiri sudah pasti berhasil. Ke WS145 yang tadi diganti ke 62. Juga sudah berhasil. Ke 203 di 78 juga berhasil. Dan di 94 juga berhasil. Oke, selesai dan juga sudah 100%. Configuration sudah 100%, check result sudah conclusion. Jadi pada dasarnya sesuai sudah benar dari awal. Hanya permintaan dari paket tracernya itu yang berbeda, di mana pada sebelumnya saya mendeskripsikan yang terbesarnya itu dari SQ2 baru ke SQ1. Kalau permintaan dari paket tracer dia inginnya dari SQ1 dulu baru ke SQ2. Oke. Problem solve, lab juga sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.